Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kimia analitik kualitatif dan kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu DRA Ana Junior MSI. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas terkait titrasi kompleksometri. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya Elisa Manurung dengan NIM 4213131071. saya Feby Febiloda Manik dengan NIM 4213131004. Saya Kevin Senario Sinaga dengan NIM 4213131042. Dan saya Putri Febriani Nababan dengan NIM 4213131001. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep titrasi pembentukan kompleks. Titrasi merupakan metode yang digunakan dalam penentuan kadar dari suatu zat dalam suatu campuran. Menurut Day dan Underwood 2006, titrasi kompleksometri merupakan salah satu jenis titrasi yang didasarkan pada reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam target dengan zat pembentuk kompleks. Zat pembentuk kompleks yang umumnya digunakan adalah etilen diamin tetraasetat atau EDTA, yang akan membentuk kompleks kuat dengan perbandingan 1:1 dengan logam. Kompleksometri merupakan metode titrasi penentuan kadar senyawa volumetri. Kompleksometri terjadi bila titran dan titrat saling mengkompleks, sehingga membentuk hasil berupa kompleks. EDTA dapat membentuk senyawa kompleks yang mantap dengan sejumlah besar ion logam. EDTA berperan sebagai agen pengkalat yang memiliki ligan heksadentat sehingga mampu mengikat dan merentasi Cu2 dengan kuat. Cara titrasi kompleksometri. Titrasi ini melibatkan penggunaan larutan EDTA ada dua macam, yaitu yang pertama titrasi langsung. Titrasi langsung yaitu larutan ditambahkan tidak berlebihan dan ditimbang larutan buffer untuk mempertahankan pH 10 selama proses titrasi. Pada titrasi berlangsung akan ada perubahan warna yang terjadi karena indikator terlepas dari kompleks logam indikator. Yang kedua yaitu titrasi tak langsung. Titrasi tak langsung yaitu ditambahkan eta berlebih, dan kelebihan dari eta ini akan dititrasi dengan ditambahkan larutan buffer untuk mempertahankan pH 10 selama proses titrasi. Titrasi ini digunakan bila dalam larutan ion logam terdapat OH negatif atau fosfat. materi yang kedua yaitu pembentukan kompleks dengan ligan heksadentat. Ligan heksadentat memiliki 6 atom donor yang dapat membentuk ikatan dengan atom pusat dengan mendonorkan pasangan elektron bebas yang dimilikinya. Contoh yang banyak digunakan adalah etilen diamin tetraasetat acid atau lebih dikenal dengan EDTA. EDTA ini merupakan ligan multidentat karena memiliki lebih dari 2 atom koordinasi per molekul. Yang ketiga itu kurva titrasi pembentukan kompleks. Kurva titrasi untuk titrasi kompleksometri dapat dibuat dengan cara memplotkan log negatif konsentrasi atau ion pusat yang disimbolkan sebagai PM terhadap volume titran ditambahkan dan biasanya diperoleh dari pengukuran dengan alat sensor yang dapat mendeteksi perubahan yang terjadi dalam larutan titrasi saat titran ditambahkan secara bertahap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengaplikasian kompleksometri pada pengolahan air sadar. Jadi, salah satu aplikasi titrasi ini adalah untuk menentukan kesadaran air. EDTA atau etilen diamin tetraasetik merupakan suatu kompleks kelat yang larut ketika ditambahkan ke dalam suatu larutan yang mengandung kation logam tertentu seperti Ca2+ dan Mg2+.
di mana akan membentuk kompleks dengan logam-logam tersebut. Kesadaan air adalah kandungan mineral tertentu di dalam air. Umumnya, ion kalsium atau Ca dan magnesium Mg dalam bentuk garam karbonat. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah kadar mineral yang sedikit. Metode yang paling sederhana untuk menentukan kesadaan air adalah dengan sabun dalam air lunak. Sabun akan menghasilkan busa yang banyak. Pada air sadah, sabun tidak akan menghasilkan busa atau menghasilkan hanya sedikit busa. Cara yang lebih kompleks adalah melalui titrasi. Kesadaan air total dinyatakan dalam satuan ppm berat per volume dari CaCO3. Apakah kamu tahu, air sadah tidak begitu berbahaya untuk diminum, namun dapat menyebabkan beberapa masalah. Air sadah dapat menyebabkan pengendapan mineral yang menyumbat saluran pipa dan keran air. Air sadah juga dapat menyebabkan pemborosan sabun di rumah tangga. Dalam dunia industri, kesadaan air yang digunakan diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya kerugian. Untuk menghilangkan kesadahan digunakan berbagai zat kimia ataupun dengan menggunakan resin penukar ion. Air sadah dapat menyebabkan terbentuknya kerak pada dasar ketel yang selalu digunakan untuk memanaskan air. Sehingga, untuk memanaskan air tersebut diperlukan pemanasan yang lebih lama. Hal ini termasuk pemborosan energi. Timbulnya kerak pada pipa uap dapat menyebabkan penyumbatan sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan ledakan. Air sadah digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jenis anion yang diikat oleh kation, Ca2 positif atau Mg2 positif, yaitu air sadah sementara dan air sadah tetap. Air sadah tetap adalah air sadah yang mengandung bikarbonat dan anion seperti Cl negatif, NO3 negatif, dan SO4 2 negatif. Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut dengan air sadah tetap karena kesadahannya tidak bisa dihilangkan dengan cara pemanasan. Kesadahan tetap dapat berkurang dengan penambahan larutan soda kapur yang terdiri dari larutan natrium karbonat dan magnesium hidroksida terbentuk endapan kalsium karbonat. Kesadahan air dianalisa menggunakan metode kompleksometri yang prinsipnya berdasarkan pembentukan senyawa kompleks yang larut antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks, yaitu terbentuknya kalsium dengan EDTA. Ketika ditambahkan suatu indikator EBT ke dalam larutan yang mengandung kompleks tersebut, maka akan menghasilkan perubahan warna pada pH tertentu, sehingga dengan prinsip ini nilai kesadaan air dapat ditemukan. Sekian video pembelajaran terkait iterasi kompleksometri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 7 memohon maaf. Terima kasih.